Satu Online. Kembali lagi dengan channel YouTube kami Satu Online. Kami sudah berada di tempat reptil. Ini juga ada pemiliknya, dengan siapa namanya? Renaldi. Di sini ada jenis reptil apa aja? Kalau untuk di sini, ini di belakang gua, ini ada bearded dragon di sini. Bearded dragon itu sejenis apa gitu? Itu sejenis kadal. Dari mana? Australia. Australia. Berbagai ada jenis-jenis berbagai jenis atau memang satu gitu? Enggak, ada banyak macam Macam-macam di sini. Bisa disebutin ada apa aja? Itu dari yang bawah sini dulu aja. Nah, kalau bawah sini itu dia red hypo. Nah, dia tuh labelnya. Jadi warnanya merah. Nah, dia masih kecil, masih baby. Banyaknya di sini masih baby. Jadi belum mutasi warna ya? Belum, masih Kira-kira mutasi ke warna merahnya berapa bulan atau berapa tahun gitu? Sebetulnya tergantung dari perawatan. Kalau misalkan rajin jemur, terus nutrisi juga terpenuhi, dia biasanya mutasi lebih bagus dan lebih cepat gitu ya. Nah, kalau di atas ini tuh ada hypotranslucent ya. Possible head-nya with bleach. Nah, di atas itu ada 3 ekor. Nah, ini semua rata-rata hypotranslucent semua, satu deretan itu tuh. Kecuali di ujung itu ada yang satu itu ada hypo ya. Ini yang besar ini apa? Indukan ya? Itu yang besar indukan. Cuman lagi mau Masuk jenisnya jenis apa? Itu super red. Oh, yang tadi itu ya, sana. Babynya yang ini kan? Ya, itu babynya. Yang di ujung lagi ini ya, Hamil. Udah hamil, udah tinggal nunggu bertelur sebetulnya. Dari hamil ke bertelur biasanya berapa hari? Kalau untuk pertama itu siklusnya dari awal breeding ya. Awal breeding itu betina 1 tahun lebih. Nah, beratnya tuh minimal 350 graman lah, karena ada berat juga kan. Nah, biasanya kalau dari locking dia udah ngelok itu sekitar 3 mingguan itu udah kerasa perutnya. Kalau buncit kayak gitu diraba tuh ada kayak telurnya. Terus maksimal telurnya berapa ya? Kalau dari pertama kali dia ngelahirin itu relatif biasanya ada sekitar 15 ekor. Nah, kalau yang itu clutch pertamanya, karena kita nyebutnya kloter atau clutch ya. Kalau clutch pertamanya itu dia kemarin banyak sebenarnya kayak itu ya, 26 butir. Nah, cuman yang fertilnya ada 6. Nah, jadi fertil atau terbuahinya itu dia ada 20 butiran telurnya. Nah, ini lagi mau ke clutch kedua, cuman nggak tahu akan berapa banyak gitu. Cuma tinggal nunggu bertelur aja kalau dia. Khusus tempat bertelurnya di sini atau ada tempat khusus? Ini cuman sementara doang. Begitu dia udah keluar telurnya, kita nyiapin alasnya. Nah, jadi ada sebutnya ada perlit sama vermiculite campur. Nah, ini basah, cuman nggak terlalu basah banget. Ini fungsinya buat alas telur. Nanti taruh telurnya di sini semua, langsung masuk ke inkubasi. Tuh. inkubasinya tuh berapa lama tuh? Inkubasi sekitar 50 harian sampai 60 hari. Sekitar 2 bulan berarti. Ya, 2 bulan. Suhunya main di 32 derajat kan. Jadi suhu juga harus teratur ya. Ya, harus diatur suhu sama kelembapan, karena kalau terlalu lembab telurnya jadi jamuran. Nah, itu makanya harus pakai ada pengatur kelembapannya juga sama ngatur suhunya juga. Jadi kalau misalkan udah terlalu over panas itu mati lampunya. Nanti kalau misalkan udah dingin, udah di bawah suhu yang ditetapkan, dia nyala lagi. Otomatis. Jadi bisa dijelasin ini pengaturan temperaturnya? Itu kalau suhu sebenarnya kalau misalkan temperatur pakai termometer kayak gini itu nggak terlalu akurat ya, karena lebih better pakai termogan biasanya. Nah, di suhu baskingnya itu sekitar yang dibutuhin itu 38 sampai 40 derajatan panasnya. Kalau kelembapan, kenapa hewan kayak gini nggak bisa dikasih suhu lembab? Karena bisa kena pneumonia atau paru-parunya itu radang. Jadi kelembapannya harus di bawah 40, kayak 30 atau 29 itu udah cukup bagus gitu.
Kalau misalkan nggak panas juga pencernaan dia keganggu kan. Butuh panas tuh buat cerna makanan. Berarti termasuk jenis reptil panas ya? Ya reptilnya emang iklimnya panas. Jadi kalau nyelangap kayak gitu itu ngeluarin suhu panasnya. Biasanya kalau menurut dia terlalu panas itu ngeluarinnya nyelangap kayak gitu. Berarti kalau di alam aslinya tuh hidup di mana gitu? Itu di semi gurun sih ya. Kalau di gurun pasir ya? Semi gurun. Nah Australia juga panas kan sebetulnya. Ngedatangin ini reptilnya apa namanya? Bearded Dragon itu impor atau ada yang breeding dari Bandung ambil gitu? Ya kalau pertama datang ke Indonesia dia pasti impor ya. Cuman kalau untuk sekarang itu sadar udah banyak. Nah kebetulan kalau kita ini ngambil dari orang sih, ngambil dari teman sendiri untuk per satu clutch-nya. Jadi istilahnya kita borongan kayak satu kali bertelur dia ada berapa butir gitu dan kita full booking semua telurnya. Kalau soal harga berapa itu? Harga tergantung. Kalau paling murah biasanya itu dari yang morph yang normal kayak red hypo atau apa. Red hypo itu biasanya udah sekitar 700 atau 800 itu udah aman, udah bisa dapat lah. Cuman kalau mau lebih oke sebenarnya buat yang pemula kan banyak yang nanya harganya ada yang di bawah 500 enggak atau ada yang di bawah 700 atau enggak gitu. Itu lebih better nyiapin uang 1 juta. 1 juta tuh udah seenggaknya dapat yang not bad lah gitu. Karena warnanya makin pekat itu makin mahal biasanya. Udah kelihatan dari babynya ada kelihatan warna. Ini salah satu yang lumayan kualitas yang lumayan. Kualitas yang lumayan ini nih. Nah, ya. Ini cowok, dia male. Untuk ini harga contohnya berapa ini? Kalau ini tuh dia hypotrans ya, hypotrans PH with bleach male kayak gini tuh sekitar 3 jutaan lah. Cuman kita nggak akan ngejual di size segini sih. Pasti kita kasih ukuran 20 cm up baru kita lepas. Jadi masih pembesaran ya? Ya masih pembesaran karena enggak semua orang bisa ngerawat yang babyan kecil. Nah ini jenisnya beda. Kalau yang tadi itu kan hypo dia ya. Nah ini hypo juga cuman letterback. Jadi sisiknya beda. Sisik lagi. Maksudnya duri-duri punggungnya. Nah kalau ini kan lebih kasar. Tapi dia ini lebih halus. Nah yang kayak gini harganya lebih mahal. Lebih mahal dibandingkan dengan yang kayak gini. Dan kebetulan ini juga female, betina. Jadi harganya lumayan cukup up. Female pasti lebih mahal. Female ya lebih mahal, tapi tergantung. Kalau misalkan male yang udah proven atau udah terbukti menghasilkan atau jago kawin juga itu bisa lebih mahal juga sebetulnya. Mungkin kalau udah sekitaran ukuran 30 cm bisa 4 juta sampai 5 juta untuk per ekornya. Berarti ukuran maksimal 30 cm. Ukuran maksimal itu sebetulnya bisa sampai 50 cm. Nah, sampai gitu. Kan makin gede makin mahal sebenarnya. Kalau bisa lihat jantan atau betinanya ciri-ciri dari mana? Nah, kalau misalkan orang zaman dulu itu di seksinya pakai kayak gini. Dilihat kayak gini doang. Ini kan secara visual mungkin ada yang bilang betina tapi ada yang bilang jantan. Nah, tapi kalau gua enggak. Kalau kita lebih prefer itu untuk di center. Cuma enggak tahu ini bakalan kelihatan atau enggak. Nah, kalau misalkan di center kayak gini. Nah, ini kan ada 2 garis nih. Iya. Nah, kalau 2 garis kayak gitu itu jantan. Tapi kalau misalkan garisnya cuma 1, nggak ada cabang di kiri kanan, itu betina. Nah, lebih akuratnya kayak gini. Ini udah fix. Kalau orang biasa, kalau zaman dulu ngelihatnya cuma kayak gini doang. Jadi pas begitu beli dibilangnya female, padahal yang nyampe itu male. Banyak yang ke tipunya kayak gitu. Terus bagi pemula yang mau beli gitu, cara perawatannya yang baik dan benar kayak gimana? Perawatan sebetulnya simpel ya, karena kandang pastiin bersih aja, kayak 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu alas ganti semua. Dan kalau kita wajib disinfektan, jadi biar nggak ada bakteri atau kuman. Takutnya kalau begitu yang satu sakit pasti nular ke semuanya.
kayak dari segi makan cuman kasih jangkrik juga, sayur sama jangkrik digaplok pakai kalsium kayak gini, terus pakai ada multivitamin lainnya juga udah cukup. Penting panas sih, panas harus 38 lah paling minimal. Kalau jemur seminggu 1 kali atau 2 kali itu masih oke, masih bisa. Kalau pemandian bisa dimandiin atau tidak? Kalau dijemur biasanya ada sambil direndam ya, tapi bisa sambil disikat-sikat gitu. Tapi direndam juga nggak direndam yang sampai full satu leher juga enggak, kayak cuman sebatas kakinya dia itu udah cukup. Kalau misalkan teman-teman nanti pemula misalkan nggak ada kandang kayak gini gitu contohnya, misalkan mau disimpan di kayak toples gini bisa gitu. Ada lampu. Sebenarnya harus pertama kali disiapin sebelum lu piara reptil itu adalah kandang. Jadi kalau misalkan kandang lebih enak sebetulnya kayak gini. Ini kan bahannya bahan kitchen set nih. Dia nyerap panas. Jadi suhunya otomatis lebih stabil. Tapi kalau misalkan lu nggak ada kayak gini itu nggak masalah juga. Bisa pakai kontainer yang pakai CB kayak gini itu oke. Yang penting kalau buat kayak gini lampu aja. Itu lampu udah fix harus punya ini. Fitting lampu harus yang tahan panas. Terus juga alas koran itu udah cukup, udah bisa. Dan jangan taruh di air di kandang karena itu ngaruh sama kelembapan. Dia butuh panas tapi kering, bukan panas lembab. Berarti kalau khusus makan jangkrik sama sayur. Ya, jangkrik, sayur atau kecoa dubia juga bisa. Kalau sayurnya apa? Sayur pakai caisim tinggal dipotong daunnya aja, terus digatlok, ditabur pakai kalsium, itu udah cukup. Nah, komposisinya kalau misalkan buat yang seukuran indukan kayak gitu itu 70% udah wajib sayur. Nah, kalau babyan kayak gini 70% itu serangga. Jadi kalau dia 30% serangga, ini 70% masih sayur. Ini masih serangga. Komposisinya berarti jangkrik kalau buat baby itu berapa biji dalam sehari gitu? Sebetulnya nggak ada patokan, cuman kalau di sini itu kayak modal seukuran kayak gini paling sama kita tergantung dikasih jangkriknya. Kalau dikasih jangkrik kecil bisa 3-4 itu udah cukup, karena terlalu over juga nggak bagus, karena pasti pencernaannya kan, bayangin aja jangkrik segede gini, pencernaan dia paling kayak segede benang gitu loh. Itu sih. Tapi kalau udah gede kayak gitu sih udah enak, tinggal kasih makan, kasih jangkrik berapa juga pasti habis. Kalau peminat di Indonesia udah banyak atau gimana? Bearded Dragon sebetulnya peminatnya cukup banyak, dan harga stabil. Kalau misalkan kayak harga musang dulu kan mahal, terus sampai sekarang udah anjlok murah. Terus reptil yang lain juga kayak gecko gitu kan, kalau gecko dari yang pertama keluar mahal sampai sekarang harganya udah cukup terjun gitu kan. Tapi kalau bearded dragon sejauh ini enggak sih, harganya masih tetap stabil. Karena kebetulan gue main dari tahun 2016-17 gitu, dan itu harganya enggak naik turun, ada sih, cuman enggak sampai anjlok gitu harganya. Dan beberapa orang nganggapnya reptil kayak gini itu sarana investasi, karena begitu beli dari kecil misalkan 3 juta dijual untuk ukuran indukan itu harga udah berkali-kali lipat gitu loh. Karena untuk indukan yang siap breeding aja minimal mungkin sedia budget itu 10 juta untuk satu pasang sekarang, paling minimal gitu ya. Terus awal mulanya tuh dari hobi, kenapa harus reptil gitu, nggak hewan-hewan lain gitu? Ya sebetulnya ini awal dari hobi sih, karena hobi gue dulu sebetulnya nggak cuman reptil, tapi banyak kayak landak mini juga sempat breeding juga, terus cupang, hamster, sugar glider juga breeding gitu, reptil juga, jadi hampir semua sih sebenarnya. Dan cuman sekarang emang konsennya di reptil karena cuannya lebih gede sih sejujurnya daripada hewan-hewan lain gitu. Harga belinya itu masih masuk akal, dan begitu buat jual lagi itu masih bisa kita markup lagi seharian, stabil, lebih enak. Selain bearded dragon, jualan apa lagi atau gimana? Ada gua di sini ada ular, di sini ada corn snake, ada 3. Cuma di bawah nih. Ada gecko juga. Gecko baru start breeding sih. Nah, dia tuh ya. Nah, ini ular. Ya, ini female.
Nah kalau ular itu harus popping ya, karena kalau popping juga lu nggak bisa sembarangan, harus ke orang yang udah ahli. Biasanya dilihatnya di sini. Nah cuman kalau buat yang belum bisa popping mending jangan, karena harus tusuk pakai jarum kan di sini. Jenisnya ini termasuk jenis apa? Ini tuh amel.